dia yang menghidupkan. Kalau sekarang kau mati, yumit, dia yang mematikan. Kalau sekarang kau hebat, wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu dibaca untuk mengembalikan kepada Allah. La ilaha illallah syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Makanya bacanya pelan-pelan, masukkan ke hati. Ini ndak qadir, qadir. Apa kau ni sikit-sikit qadir. Dah selesai, masuk berikutnya. Pertemuan keberapa udah kita? Dari tadi 4 aja rasanya. Habis selesai itu berdoa, imam angkat tangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini tak mau berdoa. Selesai solat cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tanya, kau kenapa tak mau berdoa? Aku tak mau doa sama Pak Imam, lain doa dia, lain doa aku. Kenapa? Dia minta hujan, aku tak mau hujan. Kenapa gitu? Dia kan nanam sawit, minta hujan, aku nanam karet, tak mau hujan. Doa itu kan ada doa yang sama. Doanya sama. Doa apa? Doa selamat. Itu habis sholat minta doa selamat-selamatlah. La yajtami' malaun, sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang. Wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan yang lain. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Yang berdoa satu orang, tuan imam, abu, ustaz, buya. Yang mengaminkan orang banyak, dikabulkan Allah doa. Entah dari mulut yang mana doa itu dikabulkan Allah. Boleh jadi mulutnya hitam legam, tapi dari doa ini dikabulkan karena lidahnya putih. Boleh jadi orangnya putih bersih, tapi banyak makan haram, syubhat, risuah, sogok, menyogok. Maka kita tak tahu entah dari mulut yang mana. Makanya nanti di akhir majlis kita berdoa bersama-sama, tak tahu entah dari mulut yang mana doa ini dikabulkan Allah, insyaallah. Amin. Amin. Saya kalau baca doa, tapi imamnya harus ngerti. Ini banyak imam ini terlalu GR, mentang-mentang jamaah banyak. Saya pernah dalam acara Pak Wali Kota mengundang penceramah dari Jakarta, dibuat imam tuh berdoa sampai setengah jam. Pertama jamaah semangat, tangan di atas semua. Lama-lama turun, terserahlah Pak Imam, pantailah Pak Imam. Orang kalau berdoa meletakkan tangan di paha, itu artinya terserah ya Allah, mau kasih enggak tak apa. Pasrah tapi tak rela. Saya berdoa tak banyak, 10 saja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. 10 cukup. Habis itu Rabbana atina, selesai. Ini ada pula orang baca doa terus cepat. Maut, maut. Wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Kita kalau pengurus masjid mau minta bantuan ke rumah kantor Pak Wali, tentu kita lembut. Wahai Pak Wali, tolonglah kami 5 sak semen. Kalau tak ada batu kerikil pun jadi. Kalau tak ada 1 kotak keramik. Kalau tak ada juga tipis betul lah pergaulan kami. Jangan datang bentak-bentak kami semen. Tetap Pak Wali panggil security.
bentak cepat pula. Anak-anak kita, anak-anak yang ikut pengajian, anak-anak yang ikut baca doa, dia tuh hafal dia. Saya tak pernah doa tuh saya hafal pakai kertas, tak pernah. Kenapa Ustaz bisa hafal? Karena dulu waktu sholat ke surau di kampung, imam tuh baca doa pelan, kita pun jadi hafal. Balik ke rumah, mak manggil, Mat sini. Mak saya tak pernah manggil saya Ustaz, Mat aja. Mat sini, baca doa. Taubatan qawalal maut. Ini tidak anak sekarang, baca doa. Maut, maut, maut. Apa kau maut aja nih? Entahlah mak, mungkin karena perang Suriah belum selesai. Ini tentang masalah doa. Baru ditutup. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pindah masalah berikutnya, menyapu muka selesai doa. Kita sudah pertemuan yang ke baru 2. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nabi kalau berdoa tidak pernah menurunkan tangannya hatta yamsaha bihima wajhahu, sampai dia menyapu muka. Tak pernah Nabi berdoa menurunkan tangan sampai menyapu muka. Maka menyapu muka itu sunnah. Ini hadisnya dhaif. Hadis dhaif tak boleh pakai. Buka kitab Bulughul Maram min adillatil ahkam, ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafiz. Apa kata dia? Hadis ini memang dhaif, tapi karena jalurnya banyak, derajatnya naik menjadi hadisun hasan. Hadis tentang menyapu muka itu hadis hasan. Cara menyapu muka ada 3. Pertama, angkat tangan tidak nyapu muka. Kedua, angkat tangan menyapu muka. Ketiga, tak angkat tangan tak nyapu muka. Saya ulang, kata Imam Nawawi dalam Al-Azkar, angkat tangan menyapu muka, angkat tangan tak menyapu muka, tak angkat tangan tak nyapu muka. Yang tak ada angin, tak ada hujan, nyapu muka. Boleh jadi mengantuk. Oleh sebab itu masalah menyapu muka ini baik. Kenapa? Karena waktu berdoa turun barokah, 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 turun ke telapak tangan, disapukan ke muka. Cara mengangkat tangannya Pak Ustaz, pertama, tapak tangan menghadap ke langit. Kedua, tapak tangan menghadap ke muka. Ketiga, tapak tangan dilebarkan. Habib Umar bin Hafiz berdoa, sallallahu ala Muhammad marhaba. Habib Munzir Sawah. Ada pula jamaah bertanya ke saya, Ustaz, saya tak mau berdoa begini. Kenapa? Maunya begini. Kenapa gitu? Kalau begini lepas di tengah. Oh, kalau gitu kau bawa ember. Sangkanya doa itu hujan. Mau begini baik. Tapi kalau doanya doa musibah, menolak bala, tadi sebelum sholat istisqa sorbannya di kiri, maka ketika berdoa pindah ke kanan. Supaya apa? Supaya berubah keadaan. Begitu juga dengan ini. Tadi begini, supaya berubah keadaan jauh dari bala. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar ma dhahara minha wa ma batan. Habis itu pulanglah ke rumah masing-masing. Kenapa? Solat pun sudah selesai. Kalau dia duduk berzikir, baik. Hujan. Oh, helikopter. Saya dijanjikan nanti Ustadz Somad dari Pekanbaru Riau sampai Kuala Namu naik pesawat, dari Kuala Namu ke Biren naik helikopter. Sampai di Kuala Namu tak ada saya tengok helikopter. Mereka siapkan pesawat perempuan pula, Susi Air. Tadi saya tanya, besok balik dari Banda Aceh pesawat perempuan apa pesawat laki-laki? Laki-laki Ustaz. Apa dia? Garuda. Kalau perempuan Garudi. Nah, sampai mana tadi? Gara-gara pesawat nilai hilang. Nah, masuk pembahasan berikutnya. Kalau sholat, apakah
mesti dipancangkan tombak tiang di depan, namanya sutro. Bagus. Dulu orang-orang tua selalu diletakkannya kain di ujung. Nah, kain di ujung. Supaya apa? Antara kita dengan tempat sujud jangan sampai ada orang lalu lalang. Kalau mau lewat dari sutro ke ujung, silakan lewat. Tapi dari sutro ke sini jangan. Sini. Jadi kalau kamu lewat sana, bukan berarti tak boleh lewat sampai ke ujung. Jangan boleh. Kan itu maksudnya. Tombak, tongkat, kayu setinggi lutut, nah diletakkan cucuknya. Kalau ada orang lewat, lebih baik tegak 40 tahun daripada lewat di depan orang sholat. Kau tegak nunggu 40 tahun, lebih baik daripada kau melewati orang sholat. Jadi kalau ada orang lewat, mana tahan. Kalau ada orang mau lewat, tahan. Jangan lewat. Kalau sudah ngaji semua paham, asal ada orang mau lewat. Tapi masalahnya orang tak ngaji, ketika kita gini kan disalaminya pula, Ustaz sehat. Oh, maksudnya menghalang. Ada. Alhamdulillah Ustaz, lama tak jumpa ya. Kalau dia tetap lewat juga sudah kau tahan, faktul, bunuhlah dia. Sampai begitu. Bapak-bapak yang punya pistol tadi, ada orang lewat ketembak. Tapi kalau mati saya tak tahu jawab. Nah, pindah ke masalah berikutnya. Faman kana minkum maridan, kalau kalian sakit, falam tajidu ma'an, tak ada air, fatayammamu, bertayammumlah, sa'idan thayyiban, pakai tanah yang suci, cari tanah yang tak ada bau kencing kucing, bersih, masukkanlah ke atas koran, bukalah. Ini payah buka baju baru, peci baru, baju baru, kain baru, sorban baru, bini lampu. Nah, caranya gimana? Ambil tanah tadi, pukul sekali, pop, habis itu tepukkan ke tangan, hembus, sapukan ke muka sekali saja. Habis itu tepukkan lagi, sekali lagi tepuk, baru hembus. Debu dibagi 3, 1, 2, 3, siji, loro, telu, sada, 2, 3, 1, 2, 3. Bahasa Aceh belum dapat lagi. Saduale. Yang ini bagian bawah, saduale. Yang ini bagian bawah, yang ini bagian dalam. Yang ibu jari 1, 2, 3. Ini juga begitu. Tidak pakai kumur-kumur. Pula diambil. Ini penting. Ada saudara kita yang terbaring di rumah sakit ruang ICU, sudah seminggu tak mandi. Kok tahu baunya? Asal masuk awak situ ingat kandang kambing. Maka kita tanya dia, bro, ente sudah sholat? Aku tak bisa sholat. Kenapa? Aku junub tadi malam. Kau jangan takut. Caranya bagaimana? Ini udah aku bawakan tanah. Makanya nengok orang sakit jangan bawa jeruk. Dibawalah pokat sama jeruk. Siapa yang makan? Habis dimakan orang sehat. Bawakan tanah. Nah, besok yang mau bawa jeruk tak usah bawa jeruk, bawakan tanah. Kenapa kau bawa tanah? Untuk tayamum. Aku masih bisa pakai air lagi gitu. Oh, untuk persiapan aja, mana tahu. Yang tak bisa mandi wajib pakai air, yang tak bisa pakai air pakai tanah, bisa digantikan. Nah, ini penting. Banyak orang sayup-sayup suara azan masuk ke ruang rumah sakit. Hayya 'alas shalah,
mengalir air mata dia. Istri bertanya, abang nangis kenapa? Sedih tak bisa sembahyang. Dulu waktu sehat kemana aja? Sekarang udah sakit nangis. Rupanya sesudah sakit barulah ingat, takut mati. Untunglah dapat istri solehah. Sabar ya bang, sebentar ku carikan tanah. Nampaknya bang udah bawa tanah nih udah. Makanya kalau lagi sehat, baik-baik sama ibu nih, jangan kasar-kasar. Nanti giliran sakit apa datang kawan kita nyuapin kita makan? Kan tidak, ibu itu juga yang datang. Makanya kalau kita baik nanti disuapnya kita pelan-pelan. Tapi kalau kita kasar, bang. Iya, kalau pas ada tanah anak sama tamu ada, baik-baik ya kan ya bang. Pas tamu tuh balik, jadi baik-baik sekarang. Nah, inilah pentingnya kita ajarkan mereka tayamum, karena ini berpengaruh dalam kehidupan kita. Dah, masuk masalah berikutnya. Apalagi masalah berikutnya, masalah menutup aurat. Ini penting. Sekarang kan lagi zaman now. Anak-anak muda banyak yang hijrah, betul? Sholatlah anak muda di masjid. Sholat di masjid, pakai baju kaos, pakai celana jeans, baju pendek, celana pendek. Ketika sedang ruku, terbuka belakang. LC, lubang ciri. Tapi jangan nama saya pula diajak gitu, LCMA. Mohon maaf. Baju kaos naik ke atas, celana jeans turun ke bawah, aurat terbuka, solatnya batal. Karena syarat sahnya solat adalah menutup aurat. Makanya kalian belilah kain sarung. Beli kain sarung. Saya solat di masjid, di tengah perjalanan berhenti saya di masjid solat, nampak saya supir kol diesel truk turun bawa kain sarung, bukanya celananya, tapi tidak saya intip pula, dah bukanya pakai sarung. Dia saya tengok, oh bagus, karena air kencing boleh jadi terpercik ke celana. Datang was alladhi waswisu fi sururin nas minal jinnati wan nas, pakai kain sarung bagus. Tapi bukan berarti pakai kain sarung tak pakai celana dalam, tetap pakai kain panjang tuh. Kenapa Ustaz pakai? Ini kan jamaah banyak, kalau sempat ditarik mereka lepas. Nah, bagus pakai kain sarung. Allahu Akbar, terpelihara, bersih, aurat tertutup. Laki-laki tertutup pusat, tertutup lutut sah. Pusat tutup lutut, bukan berarti ambil selasiman tutup pusat tutup lutut, maksudnya dari pusat ke lutut. Sedangkan perempuan tertutup semuanya, pakai mukena sampai semua tertutup, amat sangat baik. Sudah tahu mau ke masjid, dipakailah celana legging, celana yang sempit. Itu dipakai anak umur 8 tahun, dipakai anak umur 18. Apa tak menjerit paha? Dipakailah itu ke masjid, banyak atuk-atuk masuk parit nengok. Jangan pakai. Kalau mau menengok bagaimana jilbab syar'i, datanglah ke kota Birana. Payah membacanya. Biuriunuen. Bernon. Hilap antara dua imam. Berenon. Kalau mau datang menengok bagaimana jilbab syar'i menurut ajaran Islam, datanglah ke kota Berenon menengok. Kalau mau dapat topi ini, datang yo kemari. Tapi tak semua dapat. Ustaz-ustaz aja yang dapat tuh. Nah, tengoklah bagaimana jilbab syar'i. Jam 3 malam jilbab tetap panjang di Berenon nih. Tempat lain mana ada orang berjilbab jam segini? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
sudah sejam saya ceramah. Menit. Saya mulai 1:30, sekarang 1:30, 60 menit saya sudah ceramah. Makanya saya takbir untuk ngetes, berarti masih bangun. Itu tadi maka saya takbir, karena ada pernah saya ceramah Allah Allah. Itu kalau gitu artinya terserahlah Ustaz. Rupanya memang Aceh kota perjuangan. Memang Aceh para mujahid fisabilillah. Mufti kerajaan Islam mazhab Syafi'i di Makkah namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan mengeluarkan fatwa. Ditanya oleh masyarakat Aceh bermazhab Syafi'i, datang ke Makkah, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, ya, apa hukumnya melawan Belanda? Kata Syekh Ahmad Zaini Dahlan, melawan Belanda hukumnya wajib, membunuh orang Belanda hukumnya wajib, yang mati syahid. Maka orang Aceh pun berkata, kalau aku mati besok pagi, aku mati syahid. Kalau tak mati besok pagi, masih bisa minum kopi. Maka berperanglah orang melawan Belanda. Datanglah Belanda yang jahat itu, namanya Snop Horgrons. Dibisikkannya ke Belanda, buatkan satu rumah sakit jiwa di Sabang khusus untuk orang gila yang mau mati masuk surga. Orang yang mau mati meninggalkan anak bini demi untuk masuk surga, itu orang gila menurut Snop. Maka dibuatkannya lah rumah khusus untuk orang gila. Semua orang Aceh yang kurang melawan Belanda ditangkap karena dikatakan gila, tapi tidak satu pun berhasil karena semangat Aceh melawan Belanda. Allahu Akbar. Ya, ayahnya pun tadi mengantuk sampai kemari bangkit semangat. Guna takbir itu mengusir hantu setan. Kalau ada kawan-kawan kita mengantuk di sebelah, cobalah takbir. Allahu Akbar. Coba. Nanti praktekkan hari Jumat. Praktekkan hari Jumat. Ketika khotib di atas, Alhamdulillah. Takbir Allahu Akbar. Kalau dia marah, berarti dia setan. Karena yang marah mendengar takbir hanya Setan. Bukan saya yang bilang ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendengar suara takbir, setan pun lari tunggang langgang lintang kukang. Wa alaiha duratun, sampai setan itu terkentut-kentut. Dalam bahasa Arab kentut terbagi dua, kalau berbunyi duratun, kalau tak berbunyi fusaun. Tapi berbau tak berbau sama. Ketika dikumandangkan azan, larilah setan. Itulah mengapa kita takbir kuat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mengusir hantu setan. Makanya pindah rumah baru ngusir hantu jembalang tanah, suster ngesot, Dracula, itu dibikin takbir, la ilaha tahlil, la ilaha illallah. Kuat mereka tahlil, diundang anak-anak mahasiswa, la ilaha illallah. Tiba-tiba datanglah angin kencang berhembus, dihembusnya lah piring penutup koran penutup piring pos, dibuka tengok mie, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi rupanya takbir tahlilnya bukan karena Allah, tapi tak tulus. Patutlah setan tak lari. Hanya kalau ada orang kerasukan setan dengan tahlil kuat-kuat, untuk apa? Nanti kalau ada orang bertanya, kenapa mesti kuat-kuat? Allah kan tak tuli, Allah kan tak peka, kenapa mesti berzikir kuat? Allah tak peka, kau peka. Ini untuk ngusir setan, bro. Aku terganggu mendengar tahlil kau ni, berarti kau setan. Pula terganggu mendengar tahlil, la ilaha illallah. Makanya cari muazin yang suaranya mantap. Ini kadang kita mendengar suara azan nih, dia yang azan, kita yang khawatir mati. Allahu Akbar,
Kata setan, ini serius apa tidak nih? Aku kalau serius aku cabut katanya. Kalau tak serius tak usahlah katanya. Dah kita pindah. Naya betul numpang Pembahasan berikutnya adalah tentang masalah masuklah Imam Syahid Hasan Al-Banna ke dalam masjid. Ditengoknya orang berkelahi. Yang satu mengatakan tarawih mesti 23 rakaat. Kalau tidak 23 tidak tarawih. Yang satu mengatakan tarawih hanya 11. Siapa yang membuat lebih dari 11 bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, masuk neraka jahanam. Yang senang yang tak sembahyang tarawih. Inilah yang kutunggu-tunggu kata dia. Ditanya Imam Syahid Hasan Al-Banna, kalian kelahi kenapa? Karena tarawih. Berkelahi di mana? Di masjid. Apa hukum sholat tarawih? Berarti langsung sudah masuk. Apa hukum sholat tarawih? Sunnah. Berkelahi di masjid haram. Masuk haram gara-gara sunnah. Maka dijelaskanlah Nabi sholat 8 rakaat tambah witir 3 11. Kenapa sikit? Karena ayatnya panjang tak cukup sampai subuh. Rakaat pertama Al-Baqarah 2 juz 4 lembar, 2 jam baru putus. Pada masa Umar bin Khattab orang tak sanggup. Itulah yang diambil mazhab Syafi'i. Umar bin Khattab membuat 23 rakaat. Imamnya Ubay bin Ka'ab. Ubay, kau buat 23 rakaat, 20 tambah witir 3, 23. Maka kesimpulannya ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat kita cerdas, dikombinasikannya antara dua. Rakaatnya sedikit, ayatnya pendek. Maka saya tetap pakai rakaatnya. Kami di Masjid Raya, di Masjid Agung An-Nur, Masjid Raya Senapelan di Riau, 23 rakaat. Ayatnya pendek dan bacaannya juga panjang. 1 juz. Imam dari Palestina, imam naturalisasi. 1 malam 1 juz. Banyak ketika imam itu membaca ayat azab, kullama nadijas juluduhum badalna juludan ghayr. Ketika kulit mereka gosong terbakar, kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan azab. Pun nangis imam, makmum pun di belakang menangis. Selesai sholat, kenapa kau menangis? Lama betul. Sangka karena dia paham baca. Oleh sebab itu maka ini penting. Permasalahan berikutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dipanggil Pak RT, sini, jangan tambah-tambah azan, jangan tambah-tambah innallaha wa malaikatahu. Mengadulah mahasiswa ke saya, Ustaz, Pak RT melarang saya nambah innallaha wa malaikatahu, katanya nambah-nambah azan. Kalau gitu besok tak usah kau baca innallaha wa malaikatahu. Jadi gimana Pak Ustaz? Ladies and gentlemen, all of our passenger, seluruh jamaah sekalian, kalau kusebut nama Muhammad, berselawatlah, berselawatlah, berselawatlah. Karena orang paling bakhil adalah ketika nama Muhammad disebut dia tidak berselawat. Maksud si muazzin tadi, nanti kalau kusebut nama Muhammad, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berselawatlah. Itulah makanya di awal dia baca innallaha wa malaikatahu. Kira-kira mana yang lebih bagus, innallaha wa malaikatahu atau ladies and gentlemen? Baguslah innallaha wa malaikatahu. Itu makanya sebelum azan itu diajar orang berselawat, assalatu wassalamu alaika ya man ya man asratikal wailu lailah. Itu tak lain tak bukan adalah
ketawa. Rupanya mikrofon ini kalau sudah sejam habis waktu dia mati. Yes. Itulah masalahnya kalau udah berganti mic baru, waktu ceramah sejam lagi. Jadi kalau ada membaca Innallaha wa malaikatahu bagus, tak salah. Akhirnya waktu juga lah memisahkan kita. Saya sudah ceramah 1 jam 10 menit 70 menit. Tadi saya diberitahu Ustadz akan sampai nanti di sana, ceramahnya ya paling 30 menit yang masuk sudah mengantuk semua. Rupanya tak ada yang mengantuk. Padahal saya ceramah kadang habis isya baru 30 menit jamaah. Tapi di Berenun jamaahnya Masya Allah. Mudah-mudahan ceramah yang paling banyak pahalanya malam ini lah. Yang pertama tengah malam, yang kedua di tengah jalan. Tengah malam, tengah jalan, luar biasa. Tadi saya begitu sampai, saya tengok, ini tanah lapang ini. Begitu sampai di atas baru tahu rupanya tengah jalan. Wah ya, mudah-mudahan semuanya mendapatkan amal kebaikan. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami dalam akidah anak-anak kami ya Allah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami supaya ibadah kami istiqamah. Wa ziyadatan fil ilm, tambahkan ilmu kami supaya kami jangan ikhtilaf dalam agama ini ya Allah. Wa barakatan fil rizqi, berikan berkah pada rezeki supaya kami bisa haji dan umrah ya Allah. Wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami nanti waktu sakaratul maut ya Allah. Dulu anak itu waktu lahir kami mengazankannya ke telinga, asyhadu an la ilaha illallah. Kami ingin saat kami mati nanti dialah yang berbisik ke telinga kami, la ilaha illallah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah ya Allah. La takhtim alaina bi su'il khatimah. Jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah ya Allah. Selamatkan kami dari sakratul maut yang seperti tebasan pedang beratus kali di tempat yang sama ya Allah. Selamatkan anak-anak kami dari narkoba ya Allah. Jauhkan mereka dari zina ya Allah. Jadikan mereka para penghafal Quran ya Allah. Kami tak ingin mereka kaya tapi tak mengenalmu. Kami tak ingin mereka punya kuasa tapi mereka melupakanmu. Yang kami inginkan saat kami mati, mereka lah yang berbisik ke telinga kami, la ilaha illallah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami yang sudah mencarikan makanan yang halal menyekolahkan kami, wali ummahatina, ibunda kami, emak kami ya Allah. Andai dia masih hidup dapat kami peluk cium tangannya, tapi sebagiannya sudah meninggalkan kami. Allahumma ighfir laha, ampunkan emak kami ya Allah, wa afiha, maafkan segala salahnya ya Allah, wa akrim nuzulaha, muliakan tempatnya di alam barzakh ya Allah. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah. Wa la taj'al qabraha
hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka-Mu ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala' wal-waba' wal-fahsya' wal-riba wal-zina wal-munkar. Jauhkan negeri kami bil khusus Nagro Aceh Darussalam. Jauhkan dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan munkar ya Allah. Allahumma anzil rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah segala keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir malam ini ya Allah. Allahumma ja'alna minal mustaqimina fi sabilik. Jadikan kami orang yang istiqamah di jalan-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan pasangan hidup kami, anak cucu kami orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.